Suatu kali seorang Raja Belsasar, dia sedang mabuk. Dan dia berkata, ambil itu cawan-cawan di bait Allah untuk minum, untuk mabuk. Dan pelayan Belsasar masuk ke dalam bait Allah, ruang Maha Kudus atau ruang kudus. Dia ambil perkakas-perkakas bait Allah, dibawa keluar dan dipakai untuk minum. Saudara tahu, apa yang sudah didedikasikan milik Tuhan, jangan pernah kau sentuh. Apa yang sudah dikuduskan jadi milik Tuhan, jangan pernah engkau pakai secara pribadi untuk kepentingan. Kau akan dihakimi. Saya dengar sabda Tuhan, murnikan hati ini. Kalau kita kembali ke sini, rasanya jahat. Betul saya? Hidup kita ini sepertinya mendiskualifikasi kita. Saya tahu kita tidak akan berkata, Pak saya benar total. Gak ada. Termasuk yang ngomong, dosanya banyak. Di situ Johnson berkata, kenapa Tuhan? Dan Tuhan berkata kepada aku mau dapati engkau tetap murni dan tanganmu bersih. Walaupun cuma 50 sen. Masalah uang. Suatu kali ada seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal bernama Billy Graham. Bapak Ibu tak kenal Billy Graham? Semua denominasi tahu siapa beliau. Dan Bapak Billy Graham meninggal tahun 2019, betul ya? Bulan Februari. Dia saat usianya hampir kurang 2 bulan, sekitar 90 tahun. Billy Graham adalah seorang penasehat presiden, 6 presiden Amerika. Dikasih kepercayaan 6 presiden Amerika untuk menjadi seorang penasehat. Di dekat California ada sebuah museum dibangun untuk Billy Graham. Dan kalau Bapak Ibu masuk ke dalam museum itu adalah museum khusus untuk Billy Graham. Di situ dia ketemu, dia ditunjukkan fotonya bersama presiden A, B, C, D, E sampai presiden yang ke-6 yang bagaimana Billy Graham menjadi penasehat. Terus ditulis kata-kata di kitab Amsal. Orang yang skillful, orang yang cakap tangannya, dia akan berdiri di hadapan para raja-raja. Dikasih ayat itu. Dan Billy Graham adalah orang terkenal bersih. Sampai Putin, presiden atau perdana menteri atau presiden daripada Rusia. Pada saat beliau meninggal, dia hampir menyempatkan mau terbang ke Amerika untuk menghadiri pemakamannya. Tapi enggak jadi. Presiden-presiden dari daerah Timur Tengah semua langsung memberikan namanya penghargaan tertinggi kepada seorang pendeta loh saudara. Pendeta. Berkata, ini orang benar dan orang lurus. Tapi ada sebuah rahasia yang kita enggak tahu. Kenapa orang ini sangat dihormati Tuhan dan dihormati manusia. Suatu kali hamba Tuhan bernama, ingat Bapak Ibu, jangan pernah kehilangan kemurnian di hidup kita. Ketulusan dan kemurnian tidak boleh hilang. Hati ini tidak boleh dipolusi dengan uang. Satu kali board daripada Billy Graham berkata, Billy Graham, gara-gara engkau lahirlah anakmu bernama Franklin Graham yang melahirkan sebuah yayasan namanya apa? Samaritan Purse atau Dompet Samaria. Itu mendunia, kasih makan ribuan anak, ngumpulkan barang emas, perhiasan, sepatu, pakaian, baru-baru semua dikumpulkan sudah dikirimkan ke Afrika. Dan setiap anak di seluruh dunia akan dapat hadiah dari belahan dunia yang lain dengan harga tidak murah dan barangnya pasti baru. Itu lahir dari anaknya Billy Graham. Ann Graham, saya sama Pak Victor ketemu di Israel. Beliau juga punya pelayanan besar sebagai hamba Tuhan. Semua anaknya jadi orang-orang besar. Tapi sudah gak tahu ada satu rahasia. Kenapa hamba Tuhan ini begitu dihormati Tuhan dan manusia. Satu kali di masa pensiun daripada Billy Graham. Dia sudah tua, sudah mungkin sangat sulit untuk berjalan lagi. Di usia-usia yang masuk angka 90 atau mungkin 80. Saya gak tahu 10 tahun terakhir sebelum beliau meninggal. Tiba-tiba semua board pelayanan-pelayanan yang lahir dari pelayanan beliau berkumpul. Dan pada saat mereka berkumpul, mereka sudah saling bicara, mereka berkata seperti ini. Yuk kita berikan sebuah penghargaan kepada orang besar bernama Billy Graham. Kita sudah gaji dia, tapi kenapa tidak kita berikan gaji yang lebih besar? Memang gajinya tidak sebesar CEO nomor 1 di dunia, tapi minimal 1 tahun kita kasih gaji cukup besar. Dan sebut angkanya saudara. Yuk kita gaji Bapak Billy Graham yang terhormat ini, kita kasih gaji $100,000 per tahun. Dan semua setuju dan dia layak nerima karena dia adalah founder atau pendiri daripada yayasan kita. Saya rasa dia layak terima. Ya. Kemudian akhirnya dia ngomong sama anaknya Franklin Graham, Ann Graham, gimana papamu kita kasih gaji sekian setahun. Kan sekarang dia hanya tinggal berdua sama mamahmu di satu tempat yang seperti hutan saudara. Jadi kayak ada rumah kecil dia tinggal di sana. Saya setuju. Dan board ini pergi ke rumah Billy Graham dan dia datangi beliau. Dan mereka berkata, Bapak Billy Graham, hari ini saya mau berikan sebuah kehormatan buat Bapak. Bapak tiap tahun akan terima duit $100,000. Itu angka berapa ya Pak? 1,5 miliar rupiah. Tiap tahun Bapak terima uang itu. Dan Billy Graham yang sudah tua berkata kepada mereka, terima kasih atas perhatian dan kasihmu kepada saya. Terus dia ucapkan satu kata, saya dengan istri sudah cukup dengan gaji yang diberi. Kalau kamu beri gaji saya seperti itu, nanti sisanya akan banyak sekali. Nah terus Bapak Graham gimana? Jangan, aku kembalikan semua ke pelayanan. Dia berkata, apa yang jadi milik Tuhan jangan disentuh. Secara uang dia bisa dipertanggungjawabkan. Makanya dia jadi penasihat 6 presiden Amerika. Saudara, firman ini saya tidak guruin saudara. Firman ini bicara banyak ke hidup saya.
Ada satu kata, apa yang jadi milik Tuhan, yang sudah didedikasikan, yang sudah dikuduskan buat Tuhan, 5 sen pun jangan disentuh untuk kepentingan pribadi. Saya bertobat, Tuhan ampuni. Kalau mungkin kau dapati aku tidak jujur di hadapan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah saudara, kita seringkali sebagai pemimpin atau hamba Tuhan, kita menyalahgunakan kekuasaan kita. Kita abuse the power, kita misuse, kita menyalahgunakan posisi kita. Karena kita pemimpin, kita menyalahgunakan otoritas kita. Padahal semua itu adalah yang Tuhan beri. Dan suatu kali kita harus mempertanggungjawabkan. Maksudnya gimana Pak? Suatu kali saya pernah dengar seorang hamba Tuhan, jemaatnya mau keluar. Pak pendeta, saya mau keluar dari gereja ini. Dan pendeta ini mengeluarkan kata-kata kutuk, kamu keluar dari gerejaku, terkutuk kamu. Saudara, kita tidak pernah mati buat mereka. Betul, siapa yang mati? Yesus Kristus. Itu bukan domba kita. Suatu kali Pak Victor sama saya, ini wakilnya Pak Victor. Gereja waktu itu sempat terjadi goncangan cukup besar. Dan hari itu jemaat memilih. Ada yang ke kota A, ada yang ke kota B, ada yang kota C, ada yang kota D. Dan banyak hamba-hamba Tuhan sangat mengintai istilahnya. Kakap, kelas kakap, jemaat yang kelas kakap. Dan saya suka dengan beliau. Pak pendeta, bagaimana dengan jemaat? Dan beliau berkata, itu bukan jemaat saya. Itu adalah jemaatnya Yesus Kristus. Kita harus mengingatkan diri kita. Itu bukan jemaatmu. Kita hanya pengelola, penggembala. Yang punya jadi tuan siapa? Yesus. Setiap kita selalu akan terpancing menganggap ini adalah dombaku. Ini adalah kawanan domba yang Tuhan percayakan kepadaku. Dan akhirnya kita menyalahgunakan posisi kita, wewenang kita. Dan kita anggap ini milik kita. Saya ingatkan lagi Bapak Ibu, termasuk ingatkan saya, bukan milik kita, itu milik Tuhan. Besok kita akan berhadapan dengan namanya tata pengadilan yang kita tidak akan bisa mengelak. Dan Tuhan akan berkata, domba ini bagaimana? Tuhan, itu milikku. Siapa yang pernah suruh itu jadi milikmu? Kamu pernah mati disalib buat dia? Yesus akan bertanya, tidak Tuhan, itu adalah milikku. Di situ saudara, saat kau aman dan kau tidak pernah salah gunakan posisi kita atau kekuasaan kita akan merasa merdeka di depan Tuhan dan Tuhan tidak akan menghakimi kita. Saya sedih, ini mumpung saya di luar gereja, saya cerita. Kadang saya sedih di gereja kami. Ada orang-orang yang menyalahgunakan posisi sebagai pemimpin dan berkata, kamu keluar dari departemenku, kamu keluar dari destinimu. Betulkah begitu? Kamu berani keluar dari departemenku, pindah ke departemen lain, kamu keluar dari destiny. Itu menyalahgunakan otoritas. Destiny Tuhan yang beri. Di Alkitab berkata, aku memanggil engkau dengan tidak menyesal. Amin. Panggilanku, kasih karuniaku atas hidupmu tidak pernah aku sesali. Panggilan datangnya dari mana? Dari Tuhan. Destiny datangnya dari mana? Dari Tuhan. Kita sebagai pemimpin, pada saat anak buah kita tidak ikut dengan kita tidak boleh ngutukin mereka. Itu menyalahgunakan otoritas dan posisi kita. Siapa Pak contohnya Alkitab? Saul, dia salah gunakan posisinya. Dia bunuh Daud sampai bertahun-tahun, sampai masuk gua, dikejar, mau diapakan? Mau dibunuh. Kenapa? Karena Saul sebagai raja menyalahgunakan posisinya sebagai raja untuk mematikan generasi mudanya. Contoh kedua, Pak. Contoh kedua orang yang menyalahgunakan posisinya adalah Bileam. Dia seorang nabi yang Alkitab berkata itu geni. Seucapan mulutnya akan jadi. Aku mau A jadi A, aku mau B akan jadi B. Ini karunia yang Tuhan taruh di mulutku sebagai seorang nabi. Lidah api. Tiba-tiba gara-gara upah dia menyalahgunakan karunia yang Tuhan beri dalam hidupnya. Contoh ketiga, Musa. Tuhan berkata, Musa, katakan kepada gunung itu, jangan dipukul. Katakan kepada gunung supaya keluar airnya. Musa marah lihat orang Israel yang tegar tengkuk dan tidak dia bisa diajak bicara. Dia ambil tongkat, maukah aku keluarkan air dari gunung ini? Tuhan berkata, ngomong ke gunung. Musa salah gunakan otoritas, dia ambil tongkat, dia pukul gunung itu. Keluar airnya enggak? Keluar. Dan Tuhan berkata, engkau melanggar kekudusan Musa dan kau tidak bisa masuk kanan. Semakin tinggi posisi kita, semakin kita bisa menyalahgunakan otoritas, kuasa, power, wewenang, kekuasaan kita dengan sembarangan. Tapi kita akan berhadapan dengan namanya pengadilan Tuhan. Contoh keempat, siapa yang menyalahgunakan posisi dan otoritas dan pangkatnya? Daud. Itu dia bunuh hambanya yang paling setia. Untuk apa? Untuk menutupi dosanya. Karena dia berzina dengan istrinya. Dia pakai otoritasnya sebagai raja. Taruh Uria di perang yang paling depan. Setelah dia maju paling depan, tarik mundur Yoab supaya dia mati. Dia pemimpin menyalahgunakan otoritas dan wewenangnya sebagai raja. Apakah Tuhan tidak melihat? Dia lihat. Bapak gurui saya, tidak. Saya juga sedang khotbahi saya di sini. Semakin tinggi engkau di atas, semakin tanggung jawab itu besar. Semakin kita tidak boleh misuse the power, otoritas yang Tuhan beri dalam diri kita. Tidak boleh menyalahgunakan otoritas sebagai pendeta atau sebagai pemimpin. Terakhir, jangan pernah kita memakai otoritas untuk kepentingan kita.
Ada seorang hamba Tuhan, Nabi abad 21 bernama Rick Joyner. Dia ketemu dengan seorang pendeta di alun surga. Pak, itu ceritanya begitu ya, Bapak saudara percaya boleh, gak percaya gak apa-apa. Saya baca buku dan beliau berkata, saya ketemu dengan salah satu tokoh terbesar sepanjang sejarah yang pernah mengubah kekristenan di dunia. Dan pada saat saya ketemu dengan Bapak tokoh besar itu, tokoh besar ini yang mengubah sejarah dunia, berkata kepada Rick Joyner, kamu tahu, aku ini pernah mengubah sejarah abad gelap gereja, tapi hampir aku tidak masuk surga. Si Rick Joyner, Bapak hampir gak masuk surga. Bercanda. Tulisanmu tuh aku baca. Buku-bukumu yang kau lahirkan di abad itu mengubah sejarah dunia. Kekristenan akhirnya jadi kekristenan yang benar gara-gara kau. Dan kau berkata kepada saya, hampir nyaris aku terbuang ke neraka. Saya bertanya, salah satunya. Apa yang hampir membuat engkau terbuang ke neraka? Dan beliau berkata, aku menyalahgunakan otoritas, wewenang, kuasa yang Tuhan beri dalam hidupku. Dan aku paksa anak buahku harus jadi seperti yang aku mau. Aku membuat mereka keluar dari panggilannya. Saya baca itu, buku itu gemetar. Betapa banyak hari ini di gereja Tuhan, kita para hamba Tuhan, kita para pemimpin, abuse the power, menyalahgunakan otoritas. Suatu kali ada seorang hamba Tuhan sangat terkenal, dan pendeta ini terkenal dengan namanya healing rematik. Dan hampir semua KKR kesembuhannya, sendi-sendi, tulang-tulang, otot dan segala macam, kaki patah dan segala macam, semua yang hadir dalam ibadahnya hampir 100%, 99,9% tidak ada yang pulang keadaan masih sakit. Hampir semua sembuh. Dan beliau sangat dipakai luar biasa. Anointing pengurapan khusus rematik itu luar biasa. Makanya kita berkata tadi di Roma pasal 11 ayat 29, aku tidak pernah menyesali kasih karunia dan panggilanku. Kalau sekali kau diberi pengurapan, Tuhan tidak narik balik. Dan pendeta bernama Stephen Jeffrey ini dipakai begitu luar biasa. Dia keliling dunia, dia orang London. Dan satu kali dalam satu ibadah di Afrika Selatan, di satu gedung yang cukup besar, dia naik ke balkon dan dia lihat penuh orang berjajal masuk ke dalam ruang ibadah, penuh pada berdesak-desakan. Wah, penuhnya luar biasa. Ini hati-hati, peringatan terakhir buat pendeta, Bapak Ibu dan saya paling banyak. Tiba-tiba dia di atas balkon lihat jumlah ribuan orang, termasuk orang sakit sudah di antri. Dalam sejarahnya dia tidak ada yang pulang tidak sembuh, semua sembuh. Khusus yang rematik loh ya, khusus yang rematik, penyakit yang pokoknya berbau tulang, otot, sendi pasti pulang sembuh. Tiba-tiba pendeta ini nggak tahu bagaimana di atas balkon itu dia ucapkan kata-kata begini, hati-hati, dunia sekarang ada di bawah tanganku. Dia ucapkan kata-kata itu, dia berdiri di mimbar. Orang sudah berjumlah ribuan. Dia ucapkan, sekarang dunia ada di tanganku. Saudara tahu? Oh Pak, langsung mati. Enggak. Langsung tidak ada yang sembuh. Tidak. Selesai ibadah, sembuh semua. Tambah buah. Berarti kan, begitu dia pulang ke London, dia masuk, buka pintu rumahnya. Masuk, gelak jatuh. Saudara tahu? Semua penyakit orang sakit rematik yang pernah sembuh di kakinya dia masuk ke badannya semua. Dan sejarah mencatat pendeta ini tidak bisa tidur di peti jenazah seperti orang normal lurus. Badannya melengkung, bentuknya seperti piano. Dibuatkan peti khusus seperti piano. Dan pada saat upacara penguburan dia sangat seperti dipermalukan. Apa itu Pak? Dia nyentuh kemuliaan Tuhan. Ingat baik-baik, firman berkata, aku tidak pernah berikan kemuliaanku sedikit pun kepada daging. Kemuliaan hanya bagi dia. Kita ini hanya hamba yang tidak berguna, yang melakukan apa yang harus kita lakukan. Kalau dia sembuh, siapa yang menyembuhkan? Yesus Kristus. Kalau dombamu banyak, dombanya siapa? Yesus Kristus. Dombamu keluar, dombanya siapa? Yesus Kristus. Kita hanya hamba. Ingatkan dirimu, kita cuma hamba. Dia yang punya semuanya, termasuk urapan karunia miliknya dia. Jangan pernah sentuh